itu bisa memimpin. Ya, pada dasar memimpin. Nah, kalau kita melihat dari sumber-sumber kepemimpinan, ada yang sumber-sumber kepemimpinan ini dari terah. Misalkan yang raja-raja dan keturunannya misalkan. Kemudian juga ada yang bawaan. Memang dia ditakdirkan ini memiliki karakter kepemimpinan. Tetapi pemimpin ini juga bisa dididik. Ya, jadi pemimpin ini bisa dididik melalui berbagai macam pendidikan, pelatihan dan lain sebagainya. Nah, jadi pada dasarnya manusia ini adalah leader, pemimpin minimal bagi dirinya sendiri. Ya, pada saat kita mengambil keputusan mana yang baik, mana yang benar, apa konsekuensinya? Tentu kita memiliki berbagai macam pertimbangan-pertimbangan pada saat mengambil keputusan. Artinya pada dasarnya setiap individu adalah leader karena setiap saat kita juga harus mengambil sebuah keputusan, termasuk penjenengan menggeluti misalkan hobi motor misalkan. Kenapa hobi motor? Kenapa tidak hobi-hobi yang lain? Biaya operasional hobi motor itu cukup tinggi. Misalkan nih kita mau touring, misalkan dari Semarang ke Jogja misalkan, itu kita pengorbanannya finansial, tenaga, waktu misalkan. Nih. Nah, jadi kalau ditanya apakah semua orang itu bisa memimpin, pada dasarnya bisa. Ya, karena apa? Pemimpin itu bisa dilatih. Nah, kemudian terkait dengan pengetahuan, pengalaman, kemudian inovasi dan lain sebagainya. Kemudian pada saat menghadapi di organisasi penjenengan yang terkadang banyak orang yang mengajukan untuk menjadi anggota klub motor, tapi kemudian banyak mereka yang tidak taat dengan aturan. Kemudian apa? Mereka terkadang menjadi anggota tetapi pasif. Ada yang belum menjadi anggota, tetapi aktifnya bukan main. Mereka masih simpatisan, tapi nggak mau menjadi anggota, misalkan. Pada saat penjenengan memutuskan dengan berbagai macam kondisinya, nah, hal-hal yang perlu dimiliki adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa jauh pengalaman, kemudian seberapa jauh inovasi. Artinya, pengetahuan ini ya pengetahuan terhadap organisasi itu, terhadap klub motor, kemudian pengetahuan memahami berbagai macam karakter. Orang-orang yang berada di klub motor mungkin tidak suka dengan hal-hal yang bersifat serius, tapi sukanya yang tantangan-tantangan. Nah, bagaimana kemudian kita memahami untuk menciptakan sebuah tantangan-tantangan? Misalkan, yuk kita touring Semarang, Bali. Tapi syaratnya adalah kita tidak boleh memiliki uang saku lebih dari 100.000. Misalkan seperti itu. Nah, ini tantangan. Misalkan nih ya, tapi berada di perjalanan tidak boleh kita melakukan hal-hal yang kriminal. Nah, kenapa? Di klub ini mungkin banyak orang yang memiliki karakter petualang-petualang. Nah, bagaimana kemudian kita memahami karakter petualang itu seperti apa? Dia suka dengan tantangan, misalkan. Suka dengan tantangan. Jadi diajak touring dari Semarang, Bali, tapi uang sakunya tidak boleh lebih dari 100.000 dan tidak boleh melakukan kriminal. Bagaimana caranya? Misalkan nih, kemudian berada di satu kota, tidak langsung melanjutkan ke Bali, tetapi menjadi ojek online dulu di kota, atau ngojek, atau mungkin membuka misalkan klubnya ini motor antik atau motor apa berada di pinggir jalan misalkan, kemudian kita show keterampilan-keterampilan bermotor kita misalkan, atau memberikan katakanlah pemahaman terhadap para penggemar motor yang lain, bagaimana kita memodifikasi, bagaimana perbaikan penanganan terhadap perbaikan motor sederhana kepada masyarakat umum, misalkan seperti itu. Nah, artinya di dalam konteks berorganisasi, bagaimana kita memahami apa yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Nah, kalau kita sudah ketemu apa yang dimau, apa yang diinginkan, pasti mereka akan mengikuti dari apa-apa yang telah dicanangkan, yang telah diprogramkan. Kira-kira begitu, Bapak. Mungkin tidak Oke, Bapak. seperti yang dibayangkan jawabannya ya, karena perlu pemahaman mendalam terhadap anggota organisasi ini.
Anggota organisasi Oke. klub motor itu ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang pas-pasan. Kalau yang kaya mungkin sukanya ngebosi, misalkan touring Semarang Bali, mereka sanggup untuk mendanai beberapa teman anggota klub misalkan. Tapi ada yang pas-pasan, yang hanya gandul, ada seperti itu. Tapi terlepas dari itu semua, bagaimana kemudian seorang leader mampu memahami apa yang ada di dalam anggota organisasi. Kira-kira begitu, Pak Akbar. Jadi, berarti apa ya, pemimpin itu sangat penting sih Pak. Iya, Soalnya seperti ini Pak. Kalau itu kan di klub saya sih. Kalau sekarang saya kerja di kantor. Sedangkan oke. di kantor itu kan plat merah itu kan kadang banyak-banyak mutasi dan Oke, lain-lain. Baru belum oke, ada 1 tahun, program belum oke, berjalan, sudah oke. ada mutasi lagi. Dan Hmm, berarti kan selain pemimpin juga kayak sekretaris atau apa yang bisa menjalankan programnya lama dari seorang pemimpin itu kan seharusnya kan juga diperlukan ya Pak. oke. Karena J. kan soalnya ini ada di tempat saya kan di perpustakaan ya Pak, di Oke, perpustakaan. Ternyata bulan November besok baru dicanangkan ada Bookfest. Bookfest itu kayak kalau di Semarang ya mungkin Semarang Fest gitu. hmm, Nah, belum sampai ke situ ternyata Pak Kadin sudah pindah dan lain-lain. oke, Berarti harus sebelum ada pemimpin yang bagus, organisasinya dulu yang harusnya yang harus berjalan sih Pak. oke. Mungkin seperti itu nih. J. Bisa saja seperti itu. Jadi pemimpin tetap penting karena dia sebagai motor, sebagai penggerak di dalam konteks organisasi. Plat merah misalkan banyak sekali ditemui berbagai macam mutasi dan lain sebagainya. Nah, eh, pada saat menghadapi hal seperti itu, ini pentingnya komunikasi bagi seorang leader. Bagaimana memberikan pemahaman bahwa konteks kamu dimutasi ini bukan berarti dibuang, tetapi konteksnya adalah di develop, dikembangkan sehingga kamu bisa memahami berbagai macam pekerjaan. Salah satunya adalah pekerjaan yang harus kamu pahami adalah pekerjaan di tempat tujuan yang akan dimutasi. Sehingga ke depan kalau nanti menduduki posisi yang lebih tinggi, katakanlah naik jabatan misalkan, maka ini sudah memahami berbagai macam jenis pekerjaan. Nah, ini adalah experience itu tadi, pengalaman. Jadi pengalaman itu bisa saja sebidang, bisa saja di luar bidang. Misalkan di perpustakaan. Kemudian ternyata dipindah ke bagian perizinan. Kemudian juga dipindah lagi ke bagian katakanlah kesekretariatan. Nah, manakala nanti menduduki posisi yang lebih tinggi, beliau sudah paham bagaimana ritme bekerja di perpustakaan, bagaimana ritme bekerja di bagian perizinan, bagaimana ritme bekerja di bagian sekretariat daerah misalkan. Nah, kalau sudah pengalaman di berbagai macam bidang pekerjaan seperti ini kan nanti bisa memberikan dukungan terhadap posisi yang ditempati. Katakanlah pada saat dinaikkan, karena dia pengalaman di berbagai tempat menghadapi berbagai macam karakter orang, ini tentu nanti akan lebih mampu untuk di dalam menjadi leader. Karakter orang yang ada di perpustakaan pasti berbeda karakter yang ada di perizinan, di mana tingkat kompleksitas masalah di perizinan itu tinggi karena melayani masyarakat dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, ekonomi, cenderung mereka ini memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. Nah, orang-orang yang mohon maaf, manakala katakanlah pengusaha ya yang memiliki duit gede, manakala mereka merasa tidak terlayani, protesnya bukan main kencengnya. Nah, menghadapi hal seperti ini, bagaimana kemudian kita pengendalian diri? Pengalaman, pengendalian diri, ini menjadi satu hal yang penting pada saat nanti mengambil keputusan. Jadi, di dalam organisasi pasti akan memiliki kultur, memiliki budaya sendiri-sendiri, tergantung dari jenis pekerjaannya. Tentu juga anggota organisasi yang berlatar belakang berbeda ini juga akan mewarnai. Maka pentingnya pada saat mengambil keputusan adalah kita bisa
empati, kita bisa memahami, kita bisa menjadi laut, kita bisa menjadi api. Itu. Jadi eh, pada saat menjadi pemimpin ini bagaimana yang penting adalah kita bisa mengambil keputusan yang tentunya ini memiliki dampak terhadap tujuan organisasi. Nah, pada saat mengambil keputusan tentu mempertimbangkan banyak hal. Saya kira begitu, Pak Akbar. Mungkin ada yang mau menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Akbar. Monggo, Bapak Izin, Ibu. Pak, J, mau silakan. bertanya, Pak. J. Eh, Kalau di organisasi atau perusahaan juga gitu kan ada pemimpin yang menganut sistem like dan dislike, Pak. Oke, Jadi ya. ada yang dia senengin, ada yang enggak. Oke. Nah, kan kalau kayak gitu kan suasananya juga itu kan nggak enak, Pak. Nah, Oke. kalau menghadapinya itu gimana, Pak? Soalnya kan jadi yang kayak dislike itu yang nggak disukain itu kan merasa dirinya tidak dianggap, terus kalau umpama kayak Oke. mau usul apa itu kan nggak berani, Pak, Oke. kayak gitu. Oke. Oke, terima kasih Gimana Bu nih? Hani ya. Eh, itulah yang kita sampaikan. Maunya sih kita punya pemimpin itu yang baik dan benar, begitu kan? Maunya termasuk Nggih. dalam keputusannya. Tetapi real yang kita hadapi terkadang pemimpinnya itu, mohon maaf, pemimpinnya ini seperti itu tadi ada like, dislike. Nah, pada saat menghadapi pemimpin-pemimpin seperti itu, mari kita lihat latar belakangnya ini seperti apa. Artinya latar belakang itu pengalaman begini. Mungkin mungkin pada saat pemimpin itu menduduki posisi seperti itu dulu juga diperlakukan begitu. Nah, sehingga kemudian mohon maaf dendam bisa saja Nggih. atau mungkin personality profile-nya memang seperti itu, karakternya memang seperti itu. Kasarannya kalau bahasa Jawa itu kalau sudah benci ya sudah, bencinya bukan main. Umpomo dadi banyu wegah nyawu, umpomo dadi godhong wegah nyuwek. Ya, misalkan seperti itu. Tahu ya Ibu Ani ya bahasa Jawa seperti itu ya. Nggih, nggih. Maka pada saat menghadapi seperti itu ya kita lihat ritme pemimpin ini seperti apa, tipikal. Memang berbagai macam tipikal kepemimpinan ini karakternya ini macam-macam. Nah, ini karakter ya, karakternya seperti itu. Tapi mari kita lihat bagaimana dengan pengambilan keputusan-keputusan. Nah, kalau ternyata keputusannya ini membawa value yang baik kepada organisasi, ya mari kita kita sedikit kesampingkan karakter pribadi itu kalau realnya membawa organisasi ini menjadi ke arah yang lebih baik. Tapi kalau ternyata membawa organisasi ini menjadi kurang baik sehingga situasi atau kondusifnya organisasi terganggu. Ini tentu akan terkait nanti dengan productivity. Nah, produktivitas organisasi ini yang menilai itu kan bukan kita, tapi atasannya lagi, kan begitu. Nah, manakala Nggih. produktivitasnya ini tidak tercapai, maka yang memperoleh dampak itu adalah pimpinannya itu, bukan anak buah, kan gitu. Resikonya Nggih. apa? Ya, pimpinannya dibina, kalau bisa, gitu kan, agar mencapai produktivitas. Lah, kalau tidak bisa dibina, diapain? Binasakan, begitu kan, Ibu? Nggih dibinasakan. Nggih, Mas. Ngoten nggih, ini. Sering denger itu, Pak. Ya, ini Kalau ini, nggak ini bisa inter- dibina, dibinasakan. ya intermezzo saja gitu. Jadi pasti itu ada penilaian-penilaian kan di dalam konteks organisasi itu pasti ada SOP. Nah, SOP-nya ini dijalankan atau tidak? Kalau ternyata tidak dijalankan berarti pelanggaran. Kalau pelanggaran itu berarti ada konsekuensi-konsekuensi. Kan begitu. Nih, jadi Nggih. konsekuensi-konsekuensi ini tentu ada indikatornya, indikator, kemudian siapa yang berhak menyatakan benar dan salah, tentu ada pihak-pihak yang telah ditunjuk. Silakan Bapak Ibu, teman-teman, dengan adanya diskusi seperti ini Makasih, jadi Pak. sami-sami Ibu. Jadi ada pengalaman ternyata organisasi sosial hobi misalkan yang di apa organisasinya Pak Akbar misalkan ini seperti apa. Kemudian organisasi di plat merah seperti apa, organisasi swasta seperti apa gitu. Ada yang lain yang bisa kita sampaikan untuk kita kaji bareng, kita diskusikan dan menjadi sebuah pengalaman baru bagi teman-teman yang mungkin di organisasi yang berbeda. Silakan Bapak Ibu.
ada yang menghadapi satu kondisi organisasi di konteks kepemimpinannya ini yang ngeri-ngeri sedap misalkan, yang lucu-lucu menggemaskan mungkin, yang bikin nek mungkin, dan mau tidak mau kita harus menelan. Nah, maka kemudian bagaimana kita mampu sabar di dalam menghadapi kondisi organisasi yang seperti itu. Kemudian bagaimana kemudian kita harus menempatkan diri kan gitu. Ini yang terkadang sebagai anggota organisasi manakala menghadapi leader yang tidak memahami pekerjaan misalkan, kompetensinya hanya marah. Jadi keilmuannya di dalam konteks di bidangnya ini tidak ada. Kompetensinya ini marah, sukanya marah-marah, misalkan gitu. Kemudian mental block, diberikan usul, pendapat, masukan, ini tidak mau. Maunya ini pokoknya keputusan yang diambil semuanya harus mengikuti, padahal belum tentu keputusannya ini adalah keputusan yang paling baik, misalkan. Sering menghadapi kayak begitu ya, Bapak Ibu, menghadapi pemimpin yang pengen menang sendiri begitu? Sering Nah, Pak, Pak, 5 tahun. Ah, pernah, sering. Pak, itu akhirnya jalan keluarnya menyerahkan kepada pihak yang eh, berwenang, dalam arti eh, kita masuk ke undang-undang perlindungan karyawan dan lain-lain. Akhirnya dia turun sendiri Pak dengan sendirinya. Kalau Iya. sudah berbenturan dengan peraturan, undang-undang dan lain-lain, dia mau nggak mau akhirnya kalau sudah berbenturan dengan hukum, mau nggak mau harus melepaskan jabatannya itu Pak. Saya pernah Pak dulu Pak sekali. Ya, itu yang bagi memiliki memiliki ketajaman bahwa merasa dirinya salah, gitu kan, kurang tepat sehingga meletakkan jabatan, mengundurkan diri. Tapi sering kita juga menghadapi hal-hal yang sebaliknya, gitu. Nah, kalau terkait kemudian dengan aturan undang-undang, sunatullahnya kan memang begitu. Artinya undang-undang, SOP, ketentuan-ketentuan ini sudah ditetapkan dan ternyata kok dilanggar, ya itu konsekuensi. Nah, maka pada saat mengambil keputusan ternyata kurang baik, ya kurang baik keputusannya karena melanggar undang-undang, ya sudah konsekuensinya adalah berbenturan dengan undang-undang kan begitu. Maka undang-undang yang berbicara. Nih, nah makanya pentingnya menjadi seorang leader adalah bagaimana kita bersikap pada saat berada di kuadran 2 dan kuadran 3. Bagaimana kemudian kita mengambil keputusan, maunya sih keputusannya baik dan benar. Nih, tapi seringkali kita menghadapi satu kondisi yang harus mengambil keputusan terkadang kurang baik tapi benar. Tapi terkadang juga kita menghadapi keputusannya ini benar tapi kurang baik. Nah, seringkali menghadapi seperti itu. Jadi keputusannya ini ternyata ditolak oleh anggota organisasi. Misalkan nih, padahal keputusannya itu benar, tapi ditolak oleh anggota organisasi. Kenapa? Karena anggota organisasi merasa dirugikan misalkan. Kenyamanannya terganggu. Misal nih, sebelum ada komputerisasi, karyawan itu pada saat mengetik menggunakan mesin ketik manual. Kemudian keputusan dari manajemen, keputusan pimpinan, semuanya harus terkomputerisasi. Semua karyawan harus bisa mengoperasikan komputer, misalkan. Nah, kira-kira bagi mereka yang mohon maaf memasuki masa pensiun, ada instruksi semua harus bisa mengoperasikan komputer. Kira-kira menolak atau menerima nih? Kira-kira Bapak Ibu teman-teman. Nih, Menolak Pak. menolak. Padahal keputusannya kan baik. Tapi ternyata nggak populer ditolak. Bagi mereka-mereka yang usianya sudah katakanlah menjelang memasuki masa pensiun, disuruh untuk kursus, disuruh untuk sekolah lagi, belajar tentang komputer, mereka sudah mikirnya ini SPP anak, sudah mikirnya macam-macam, ditambah mikir kursus komputer lagi, pusing, kenyamanannya terganggu. Wah, Kan gitu. Tapi kan keputusannya baik, tapi real di lapangan ditolak oleh anggota organisasi. Nah, itu adalah konsekuensi. Nah, kemudian bagaimana kemudian kita memberikan pembelajaran, memberikan
penjelasan, berkomunikasi bahwa ini adalah bukan kebijakan saya, tapi ini kebijakan dari pemerintah, dari kebijakan yang lebih baik agar pekerjaan kita ini menjadi lebih baik, lebih rapi, lebih cepat, akurat misalkan. Kemudian paperless, tidak menggunakan kertas sehingga efisiensi biaya menjadi turun sehingga kita output pekerjaannya menjadi lebih banyak. Itu adalah komunikasi. Nah, maka seorang leader manakala menghadapi berada di kuadran 2 dan kuadran 3, kemudian bagaimana kita memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, ini menjadi satu hal yang penting. Maka pentingnya seorang leader adalah memutuskan yang kemudian keputusannya ini bisa dipahami, diterima oleh anggota organisasi. Kita sering dihadapkan pada kuadran 2 dan kuadran 3. Nah, bagaimana kemudian ini bisa diterima dan kemudian support terhadap keputusan-keputusan organisasi. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Mungkin ada pengalaman-pengalaman di organisasi yang mungkin spesifik, unik begitu. Karena macam-macam ya, yang ada di dalam organisasi itu pengalaman organisasi macam-macam. Nah, ini menjadi satu gambaran kita. Oh, ternyata di organisasi E model organisasinya seperti itu. Ada yang berpendapat lain Bapak Ibu, teman-teman? Ada yang punya kasus-kasus di dalam konteks kepemimpinan misalkan? Macam-macam karakter kepemimpinan. Bisa saja, mohon maaf misalkan, mukanya hilang. Ada yang seperti itu. Tahu ya, maksudnya Bapak Ibu mukanya hilang ya. Dari Kemudian muka. Juga, Kak. ada yang kemudian lidahnya panjang, begitu ya. Tahu. Nah, tahu ya Ember. maksudnya ya. Lidahnya panjang tahu ya, Tidak Pak. tak bertulang, Pak. Lidahnya panjang tahu nggak, Pak Akbar? Menjilat, Pak. Ya. Nah, Penjilat. itu real yang ada di dalam organisasi. Nah, maka Tenggulu. pentingnya kita memahami bagaimana di dalam organisasi, pentingnya seorang pemimpin ini memahami organisasi, di dalam organisasi ada hal-hal yang seperti itu. Ya, hal-hal seperti itu pasti ada. Ada yang suka marah, ada yang pendiam, pokoknya udah ikut sana, ikut sini, gitu kan. Ada yang ikut arus, ada yang menentang arus, ada yang mukanya hilang, ada yang lidahnya panjang, macam-macam. Nah, itulah pentingnya seorang leader ini harus memahami pekerjaan, memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman, kemudian muncul inovasi, begitu. Karena pada saat berada di organisasi sosial itu artinya organisasi yang pelayanan, misalkan seringkali keputusan-keputusan yang diambil ini kemudian mendapatkan respon yang beragam. Inilah pentingnya kita inovasi sosial. Nih, inovasi sosial itu penting. Beda dengan inovasi yang berada di kita membuat produk barang misalkan. Inovasi membuat produk barang itu berbeda. Kalau inovasi membuat barang, kalau ditambahkan warna merah ya nanti jadinya pasti merah. Tapi kalau di inovasi sosial, di organisasi yang banyak berisi orang-orang, pada saat dikasih warna merah, bisa saja nanti berubah menjadi merah muda, merah tua, merah ngejreng, dan lain sebagainya ini. Karena apa? Orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Maka penting seorang leader memiliki pengetahuan, pengalaman, memiliki inovasi, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik, juga mampu menjadi Hasto Broto. Nah, itu tuntutan-tuntutan yang menjadi seorang pemimpin. Maka pemimpin itu hal yang penting. Keberadaan pemimpin di organisasi penting karena dia fungsinya untuk menjadi Hasto Broto itu. Pentingnya untuk berada di kuadran 2 atau berada di kuadran 3, memutuskan dengan berbagai macam konsekuensi-konsekuensi resiko yang sudah diperhitungkan. Adakah yang mau bercerita lagi tentang terkait dengan kepemimpinan? Saya, Pak, mau bercerita, Pak. Sharing monggo. dikit. J. Pernah saya waktu SMA kelas 2 itu, saya pernah berantem sama, tapi sekarang ini udah almarhumah ya, Pak. J. Orangnya, guru saya, Pak.
Nah, saya itu kan ikut organisasi PMR, Palang Merah Oke, Remaja itu loh, Pak. oke, Ah, itu saya kan memang anaknya itu aktif gitu kan, terus rajin gitu, sering ikut-ikut lombanya juga. Nah, akhirnya kan ya mungkin karena keaktifan saya itu kan apa ya disenengin sama pembinanya. Pembinanya itu guru saya bahasa Indonesia. Jadi dia itu ngerangkap gitu. Nah, waktu itu kan tapi dia itu kan enggak punya maaf ya, Pak, enggak punya anak. Jadi dia itu lebih sering ngehabisin waktu itu kan di sekolah. Nah, saya yang di rumah ada ibu, tapi bapak saya kan merantau. Ibu saya hamil, jadi dulu tuh saya sering nemenin, terus saya akhirnya mulai renggang, nggak bisa nemenin. Karena saya juga kan ada ibu yang mau dibantu itu di rumah, jadi sering pulangnya itu lebih on time. Nah, waktu itu pelajaran bahasa Indonesia, karena mulai renggang-renggang yang itu mungkin ya kan terganti dengan yang lain. Saya sih nggak masalah ya, Pak. oke, oke. Nah, dia ngajar ke kelas saya, dia kalau ngajar itu orangnya enggak mengajar, Pak, malah ini tulis di papan tulis, dia pergi ke kantin makan jajan gitu. Udah selesai jamnya ya udah tinggal dia ambil bukunya terus balik gitu. Nah, kalau ngasih PR-PR gitu itu agak-agak aneh, Pak. Mencari koran, rubrik, itu kita sampai nyari beda kabupaten, pergi ke toko-toko, ke warung-warung nyari koran Oke. gitu. Nah, waktu itu dia ngasih soal, kerjain 200 soal dalam waktu 1 jam. Nah, saya kan enggak ini Pak, enggak ada bahasa kayak gimana. Cuma dia mungkin karena enggak seneng sama saya itu kan ngelihatin mimik muka saya, kok enggak suka gitu kan. Oke, oke. Tiba-tiba dia ngomong, kalau kamu nggak mau ikut pelajaran saya keluar gitu kan. Anak-anak bingung, saya juga ya merasa nggak ada ngomong apa-apa, cuma mungkin kelihatan dari mimik muka saya itu emang saya aslinya orangnya nggak bisa menutupi. Jadi kalau nggak suka emang kayak gitu. Nah terus tapi ya mimik mukanya nggak sih yang kayak gimana-gimana Pak, biasa aduh gitu aja saya. Oke. Terus ya, kalau nggak mau keluar saya yang keluar. Keluar akhirnya orangnya Pak. Terus saya gini ke teman, apa karena saya bilang aduh tadi ya aku gitu, terus saya nangis di sana, disamperin deh sama teman-teman, ternyata memang karena Oke. Eh, Bapak Ibu teman-teman masih mendengar suara saya, J? Ibu Heni kok hilang, Bu Hani. Masih, Masih, Pak. Pak. Oke. Masih, Pak. Nah, Masih, Pak. Masih, kasus Pak. yang ada Ibu Hani, terkadang pada saat kita berada di dalam organisasi, gitu kan dalam organisasi PMR itu. Nah, guru saya itu seringnya itu ngambil anak-anak itu di jam pelajaran guru-guru lain. Kan kelasnya kan ada kayak IPA 1 2, IPS 1 2 gitu kan. Kan kita mencar-mencar gitu kan. Tapi dia itu nggak mau izin sama guru yang lain. Jadi dia itu juga banyak nggak disenengin guru lain gitu, Pak. Terus saya sampai dipanggil kepala sekolah, sampai teman-teman itu juga ditanyain, ini si Hani ini anaknya gimana sih, kalau gurunya itu gimana sih gitu. Jadi saya pernah viral gara-gara itu. oke. Saya itu orangnya kalau emang nggak cocok sama kepemimpinannya mendingan leave aja daripada memang menentang gitu Pak. Oke, terima Makanya kasih. ini saya mencari skill-skill sendiri yang biar bisa kerja buat survive diri sendiri. Oke, terima kasih. Soalnya mau Ini ngutarain takutnya kena yang lain gitu. Oke, terima kasih Bu Heni. Ternyata Bu Heni ini genit menggelitik, manja mempesona begitu ya. Sehingga Iya satu Pak. disukai gurunya. Kemudian ternyata setelah disukai ini kecewa karena kemudian semula dekat, kemudian menjauh begitu. Iya, Ada satu betul. kelupaan gitu. Jadi ada broken heart dari guru. Sehingga kemudian Ya. bisa saja kemudian pelampiasan, kemudian karena merasa tersakiti begitu sehingga bentuk-bentuk ekspresinya ini kemudian beragam. Nah, ini tentu juga terkait dengan personality profile dari orang, sifat orang itu sendiri. Bagaimana misalkan mengambil jam pelajaran guru lain, tidak ada komunikasi, gitu kan? Nah, maka di dalam konteks kepemimpinan, bagaimana kita harus bisa melihat situasinya ini seperti apa. Maka Hasto Broto ini menjadi satu hal yang penting. Bagaimana kita bisa menjadi, katakanlah dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara itu
ing ngarsa sung tulodo madya mangun karsa tupuri handayani. Ini perasan dari Hastobroto itu. Nah, ini menjadi satu hal yang penting. Jadi pada saat berada di organisasi, pada saat berada di pekerjaan, pada saat berada di lingkungan yang interaksi dengan banyak orang ini cukup banyak, bagaimana kita mampu melihat. Nah, menjadi seorang leader ini mungkin dibutuhkan juga kemampuan untuk manjing ajur ajer gitu. Manjing itu masuk, gitu kan? Kemudian setelah masuk itu melebur, kemudian setelah melebur ini membaur dengan mereka semua. Sehingga pada saat berada di posisi puncak ini juga bisa memahami apa yang dirasakan di bawah. Nah, ini adalah empati, manjing ajur ajer ini adalah bagaimana kemudian kita memahami apa yang menjadi permasalahan di dalam anggota organisasinya. Sehingga nanti antara anggota dan leader ini bisa bersama-sama untuk mencapai tujuan, mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih Ibu Wani, terima kasih Pak Akbar yang sudah memberikan pengalaman-pengalaman dan ini mungkin menjadi satu hal yang berharga bagi teman-teman yang lain. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi sami-sami. Saya kira itu Bapak Ibu, teman-teman. Terima kasih sudah join dan mohon izin guna absensi saya screenshot dengan hitungan 3 urutan 3 J. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan dan apa yang disampaikan Bapak itu ini menjadi satu gambaran bahwa kompleksitas masalah di organisasi itu sangat tinggi. Saya akhiri, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.